Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kuliah kita hari ini, kita akan belajar terkait penegakan hukum. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelumnya kenapa sih kita perlu belajar tentang penegakan hukum? Nah, kita semua tahu Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut jelas termuat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, atau juga bukan dikendalikan dengan uang. Nah, kalian semua merupakan calon sarjana ataupun calon profesional dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan juga sebagai warga negara yang baik, tentunya kita semua harus mengerti dan paham tentang hukum dan bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke, baiklah, sebelum kita mengkaji lebih lanjut terkait penegakan hukum, tentunya kita juga harus tahu dulu pembagian hukum itu apa saja. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ini mengatur hubungan antar individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, dan lain-lain. Sedangkan hukum publik mengatur hubungan antar negara dan individu yang menyangkut kepentingan umum, misalnya pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan tujuan hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Nah, tentunya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekuen. Nah, terkait dengan penegakan hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, setidaknya ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kita lihat pada unsur yang pertama, yaitu keadilan. Nah, pada unsur yang pertama ini dijelaskan bahwa para aparat penegak hukum harus bersikap adil dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat. Dan ini akan berdampak pada lunturnya wibawa hukum dan para aparatnya. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah tidak peduli pada hukum, tentunya ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam atau tidak dapat tercapai. Yang kedua yaitu asas atau unsur kemanfaatan. Dalam proses penegakan hukum, tentunya para aparatur penegak hukum harus mempertimbangkan setiap proses penegakannya dan pengambilan keputusannya harus memiliki atau memberikan manfaat bagi warga negara. Dan yang ketiga yaitu unsur kepastian hukum. Unsur kepastian hukum ini menjadikan seseorang memperoleh sesuatu yang diharapkan dan tahu apa yang perlu dilakukan. Jika orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tentunya tanpa kepastian hukum akan timbul keresahan. Bisa dipahami ya? Oke, dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tentunya dibentuklah lembaga-lembaga aparat penegak hukum. Setidaknya ada 3 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu kepolisian, yang bertugas atau mempunyai fungsi utama sebagai lembaga penyidik. Yang kedua ada kejaksaan, di mana kejaksaan ini mempunyai fungsi utama sebagai lembaga penuntut
Dan yang ketiga adalah lembaga kehakiman. Nah, kehakiman ini merupakan lembaga pemutus atau pengadilan. Oke, baiklah, kita masuk pada lembaga penegak hukum yang pertama, yaitu kepolisian. Kepolisian adalah penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian ini mempunyai wewenang yang pertama, menerima laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri, melakukan tindakan menurut hukum, contohnya penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka, dan melimpahkan perkara ke kejaksaan. Mari kita lanjut pada lembaga aparatur penegakan hukum yang kedua, yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Orangnya disebut jaksa penuntut umum. Penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang supaya diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun jaksa ini mempunyai wewenang yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara dari kepolisian, membuat surat dakwaan, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, menuntut terdakwa dengan hukuman tertentu, dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, adapun yang dimaksud dengan penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun majelis hakim dalam suatu putusan pengadilan. Bisa dimengerti ya? Mari kita lihat lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan Indonesia ada 4. Yang pertama adalah lembaga peradilan agama, kemudian peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Peradilan agama ini ada 4 tingkat ya. Ada pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tingkat kasasi. Kemudian ada pengadilan militer. Ini khusus untuk menangani masalah-masalah terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Kemudian ada peradilan tata usaha negara dan pengadilan umum. Keempat lingkungan peradilan ini mempunyai wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Seperti yang tadi ya, ada misalnya untuk pengadilan umum ini ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat kasasi. Untuk peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan untuk peradilan umum ini merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Pengadilan negeri ini biasanya berada di tingkat kota ya, atau kabupaten. Pengadilan tinggi yaitu di atasnya itu berada di tingkat provinsi. Kemudian untuk pengadilan tingkat kasasi ini merupakan pengadilan yang paling tinggi ya, atau berada di pusat ibu kota. Bisa dipahami ya. Baiklah, kita sampai pada bagian terakhir dari materi kita hari ini terkait dengan penegakan hukum, yaitu penasehat hukum. Apa sih penasehat hukum itu? Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
Setiap orang yang tersangkut perkara diberikan kesempatan untuk mendapat bantuan hukum untuk melakukan pembelaan diri. Nah, penasihat hukum ini ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, IPAHI, dan lain sebagainya. Kalian tentunya tidak asing ya dengan yang disebut dengan penasehat hukum. Ini adalah gambaran suasana suatu persidangan ya. Tentunya kalian tidak asing dengan gambar ini. Kalian pasti sudah pernah melihat gambar suasana seperti ini, suasana sidang, baik melalui pemberitaan maupun misalnya kalian lihat di sinetron maupun di sebuah film. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang penegakan hukum. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus selalu taat dan menjunjung tinggi hukum yang ada di negara kita, supaya kita juga bisa menjadi bagian dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Taat hukum itu bisa kita lakukan salah satunya dengan membayar pajak. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.